Baik, teman-teman, kembali bersama dengan aku di sini meneruskan videonya yang kemarin ya. Kemarin kita bicara tentang tiap-tiap candle secara cepat ya, hanya 28 menit kurang lebih. Itu terlalu pendek sih, belum sampai semua. Nah sini kan saya ulas singkat lagi yang kemarin dan ditambah yang hari ini, teman-teman. Yang saya maksudkan untuk para pemula, ini saya ngebela-belain pemula ya. Kalau yang udah expert, teman-teman bisa lihat di YouTube, mereka juga menjadi YouTuber, mereka menjadi mentor dan sebagainya, itu nggak masalah. Nah yang saya terangin tidak akan persis seperti itu ya, karena aku menjelaskannya melalui prinsip-prinsip prinsip dasar apa itu trading, bahasa Indonesianya pasar ya, berdagang di pasar. Nah saat ini tidak kelihatan di layar kalian, ini saya sedang menggunakan mata uang atau currency Eropa dengan USD ya, ditulis EUR dengan USD, itu berarti nilai tukar mata uang Eropa dan Amerika ya. Yang saya naikkan di sini, yang lain nilainya rendah-rendah. Ini sekarang Euro USD. Nah kalau saya klik di GBP USD, yaitu London dan Amerika, berbeda layarnya seperti ini ya teman-teman. Nah lihat itu ya, ini seperti ini. Saya tidak mengatakan rusak, tapi memang lagi seru ini ya, antara penjual dan beli. Nah kalau nilai mata uang itu currency ya, saya tukar lagi ini pelan-pelan. Kalian itu pemula, ini ditonton sama pemula yang baru seru. Kalau yang jagoan nggak mau nonton ini lagi, mereka langsung sudah bekerja normal ya. Kalian kan belajar. Nih, saya ganti ke Crypto IDX ya. Lihat beda tampilannya, ini begini. Ya seru banget ya, dan banyak itu shadow yang saya ikut ekor, kemarin juga saya bilang ekor atau bayangan atau sumbu ya, ada 3 kata yang dipakai untuk ini ya, tuh banyak sekali ya. Nah gini ya. Nah kembalikan saya ke Euro USD, mana lebih bagus pasarnya, mudah diterangkan. Nah kita lihat dulu, sabar ya. Nah ini sini yang saya ambil adalah nilai naik dan turun. Ini jelas di sini ya teman-teman. Nah nilai naik dan turun, naiknya mana, saya ginikan aja. Nah ini naik, ini harga naik. Nah, kalian sudah dengar, nonton di YouTube-nya teman-teman ini, dia bilang ini uptrend atau uptrend, trendingnya naik, ngetrennya naik. Kalau ke sini saya kecilin, nah lihat, perhatikan ya, dari sini ini sampai ke bawah ini turun, walaupun di sini terjadi retracement ya, retracement ini terjadi, nanti balik lagi dia ke jalur menurun. Jadi nggak ke sini ke sana enggak, atau ke sini ke sana itu namanya sudah reversal, bukan. Ini hanya beberapa menit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 menit dia turun lagi ke bawah. Jadi artinya dia terjadi pembiasan harga karena situasi ekonomi dunia. Nah kita bicara duit dunia loh ya. Nah dipengaruhi lah itu semua secara umum pasar ini, kemudian balik lagi menuju ke keadaan pasar yang sedang menurun. Nah ini tadi menaik, di sini tidak ada retracement sama sekali ya, tidak ada perbaikan apa-apa sih, langsung lempeng, bahkan tidak ada penjual. Ini tidak terjadi transaksi penjualan, semua buyer beli sampai puncak. Sudahlah di situ mungkin harga tertinggi, ini harga tertinggi ya teman-teman, langsung saja kita sebut di sini resisten. Harga terendah adalah support. Dari kemarin saya sudah bilang ini support ya, ada banyak support, ada banyak resisten. Nah kemarin sudah kita ngomong sama teman-teman, pelan-pelan ya teman-teman. Nah kejadiannya begini,
Lihat mulai dari sini ya, ini halus nih. Ini para pemain pasar, market ini menjual sampai tipis, menjual lagi. Dari sepanjang mereka berjualan sekian menit, ini harusnya kan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Saya nggak ngomong itu, ini aja sekian menit. Ini time frame 1 menit ya sobat. Nah ini sampai sini nggak ada yang beli. Balik lagi sifat pasar. Kalau dia turun itu apa namanya? Harganya makin rendah ya. Hanya harganya makin rendah. Kemarin saya udah ngomongin juga sih di video terdahulu. Nah lihat ini. Ini harga tertinggi di sini resistan, ingat-ingat ya. Resistan harga tertinggi. Kemudian mereka menjual, setelah membeli menjual. Ujung-ujungnya kan begitu ya, dagang itu. Dibeli singkong itu dari kampung, apalah itu jagung, dijual di kota, kan gitu ya. Kalau itu singkong, ini enggak, ini nilai uang ini. Bukan singkong, bukan jagung, tapi untuk gampangnya seperti itu. Kemudian dijual, nah ya dijual seperti ini kecil banget ya gambarnya. Kemudian pada menit berikut, ini kan durasinya menit-menitan ini ya, jadi satu kasus, satu kejadian tuh dimonitor itu hanya per menit. Menit berikutnya nih, 60 detik berikutnya nih turun lagi. Kenapa? Nggak ada yang mau beli. Kita juga nggak tahu di sana. Ini pengaruh harga emas, harga minyak per barrel, situasi ekonomi negara-negara besar, Rusia, mungkin Amerika, mungkin Arab penghasil minyak. Kita kagak ngerti, pokoknya ini gambarnya gitu aja. Kejadiannya di sono, di monitornya pakai candlestick. Nah itu gampang mikirnya begitu. Jadi kita nggak buru-buru trading, kagak ngerti, kita nggak baca situasi ekonomi, politik, hukum, dan apalah itu seluruh dunia, harga minyak, harga emas, harga nikel, ya kan gitu. Ujuk-ujuk kita di sini yang mainin, kejadian gedenya di sono, no. Ya kan, nilai tukar ini euro USD, nilai tukar Eropa, uang Eropa sama Amerika ini mendut naik turun mas. Sedangkan rupiah tidak dikenal dalam patokan perdagangan binary option dunia, nggak dikenal ya. Tapi nilai tukar Indonesia rupiah IDR kepada Eropa ya naik turun juga, cuman tidak diperdagangkan seperti begini. Kita sudah lama lihat nggak ada ya IDR ya. Balik kemari ke sini, teman lihat ada satu yang muncul hijau, apa itu? Pembeli mulai diendus, cek tak beli dulu lah ya kan. Harga sudah turun ya. Kalau tadi di atas ini harganya 2000 perak, mungkin ke bawah ini sudah tinggal 1000 nih, dibeli nih ya. Sebetulnya kita juga pembeli dan penjual yang membuat keputusan kan kita, beli jual, masa kita manggil tetangga kan enggak ya. Di sini kita coba beli gitu ya. Nah ternyata setelah kita beli nih nggak ada temen yang mau beli. Berarti nggak tertarik dengan barang-barang ini loh, yang saya bilang tadi, bukan kecap, bukan jagung, bukan ubi. Ini nilai tukar atau currency. Nah ini hijau. Akhirnya si hijau ini, si pembeli ini pun males. Terus biarkan aja loss. Nah, penjual lagi. Nah teman-teman kalau pikir-pikir dengan logika ini, dijual, barangnya numpuk di mana? Di market. Ya, market itu pasar loh. Ya ada pasar tradisional tadi ya, jual tempe, tahu, ayam, sayur, apa itu pasar. Tapi marketplace yang seperti Tokopedia, Blibli.com, apa itu juga market, namanya marketplace. Nah ini ada lagi market saham, nilai tukar dunia yang gede-gede. Ya kan kita nggak bisa lihat itu. Jadi turun di sini. Artinya kalau di atas nih tadinya harga 2000, mungkin ini sudah 500 nih. Ya, saya nggak per batang saya sebut ya. Sudah 500 perak. Ketika 500 rupiah, ini harga barang katakan seperti itu, muncul pembeli. Minat deh, gue beli deh. Ya kan? Tapi nggak nafsu banget. Lihat itu ini. Sampai sini ya, nggak sampai habis ke merah, nggak tinggi-tinggi banget ya. Sampai sini balik dia ke bawah, itu ada sumbu atas, balik. Tadinya mau diambil semua sih, tapi balik, kayaknya repot juga nih, nggak ada untungnya gitu. Dia juga jual ujung-ujungnya, perhatikan nih, mereka yang beli ini juga akhirnya jual, drop
harganya turun. Jadi berarti mereka tidak punya keuntungan nih, dua-duanya turun. Kalau nggak dilepas turun, nggak ada yang nyamber, ini disamber lagi yang mau beli. Ini karena turun disamber, itu pun kecil-kecil. Ya, nggak ada yang gede-gede batangnya kayak gini, ini sergep-sergep. Ya kan, ini enggak, kecil. Nah, saya katakan dari kemarin, prinsip-prinsip marketing ini dulu diketahui. Besok kalau kalian sudah jago, nggak usah diomong. Itu pakai mata ditutup aja bisa ngerti ini untung apa rugi, kayak gitu. Namanya udah jagoan. Pernah nggak lihat orang main gitar? Main gitar kalau lagi belajar pakai lampu, mas, supaya tahu gripnya. Sedang main di kunci D, kunci G, kunci F, E minor, kayak gitu. Dilihat sama mata, dipendeliin waktu lagunya nyanyiin tuh. Potong bebek angsa, mas, kemana? Kemana grip, kemana kuncinya? Diikut-ikutin karena belajar. Nah, udah jagoan pemain band di atas panggung sampai sorak-sorai gitu, dilihat aja nggak, mati lampu juga bunyi dia. Oke? Saya nggak ngebacot. Terus lihat teman, terjadi penjualan yang sangat signifikan, drop makin jauh. Ya, kalau sampai sini tadi katakanlah ya, tadi terlalu kecil harga. Di sini sudah 1.000 kira-kira, ini diturun di sini, jual aja deh. Apa namanya, obral di pasar ya, di drop brut sampai sini. Muncul yang mau membeli, ini muncul nih, karena harga sudah turun dari sini. Kalau tadi 2.000 kekecilan ya, saya ulangi, dari sini 10.000, mungkin sini tinggal 3.000 nih, turun 3.000. Datang, kita juga datang dong ke Ramayana, ya kan, ke Matahari, kemana lagi tuh, ke Robinson, toko-toko yang biasanya banyak obral ya, menarik sekali. Datang nih berkerumun, membeli, bluk, nggak habis juga. Kalau ini yang hijau ini tinggi sekali, berarti ini dilahap, habis. Barang yang harganya murah ini tadi sampai sini, ini masih mahal lah. Di atas masih mahal ya sobat, lihat. Turun-turun, ini paling murah. Ya, di sini masih mahal, setengah murah, dan murah. Maka disebut ini titik paling murah. Habis itu nggak dijual lagi. Nggak, sampai sini stop. Pedagangnya bilang udah, daripada gua rugi, udah berhenti. Nah, ditungguin datang yang beli. Nah, yang beli pun tadinya pengen dia habiskan semua ke atas, enggak juga, turun lagi tuh sumbunya. Begitu seterusnya. Dan ini yang lebih damai, jual, ini katakan di sini 5.000 perak, terjadi lagi kayak ini. Turun berat sampai sini. Nah, ini perhatikan teman-teman, kalau badannya tadi kecil ya, besar, kecil lagi, besar, itu berarti harga jual bervariasi dari menit ke menit, berubah-ubah gitu ya, tapi tetap turun gitu. Ini jumlahnya banyak sampai sini nipis. Tahu dong kalau tipis. Sudah makin murah banget nih barang ini. Makanya kalau orang-orang jualan nggak laku lagi tuh telur, misalnya sayur apa itu ya, yang ada di pasar itu ya, kalau nggak mau lagi dibeli orang kan busuk, dibuang. Tapi karena ini nggak busuk, ini kan nilai tukar uang, masa busuk sih? Ya di kulkasin juga enggak juga. Begitu tipis, nah ini nanti ada cerita besok-besok pakai ini. Tipis, ada lagi di bawah garisnya halus sekali, meloncat nih, bangun pembeli. Gua ambil aja. Ntar kalau udah gua jual, gua untung. Perhatikan ya. Perhatikan. Sini, dia kan. Nah, dibeli, blap, sekian ya. Dibeli lagi nih, blap, sekian. Naik lagi dia beli lagi yang kemarin di sini, kan dia ngintip nih, para spekulan dibeli lagi yang ini nih, tuh 2, 3 ini dibeli berap gitu. Udah tinggi kan, udah makin tinggi nih harga nih, ini naik. Harga yang membuat naik itu ini gitu. Kalau semakin pembeli itu yang butuh atau demand itu makin banyak di pasaran, maka barang itu pun akan makin mahal. Nah, dalam rangka pandemi juga begitu, vitamin C, vitamin D1000, vitamin apalah yang lain itu, gas dan sebagainya itu, kalau orang butuh malah ngumpet bendanya, malah tidak kelihatan yang jual, ya kan, ditangkepin. Gitu. Jadi ini makin banyak yang butuh, makin banyak yang butuh yang beli, yang jualnya ngimpret satu-satu muncul. Ya, jadi
makanya berani bayar tinggi, karena barang nggak ada, kan sudah nggak ada nih, bermain di sini. Nah, pemain ini juga ketika dia tahu nggak ada lagi saingannya penjual, dia jual sendiri barangnya. Perhatikan teman-teman, kalau tadi di sini sudah 500 perak, di sini mungkin sudah 700, 900, 2000, dia jual di harga 2000. Yang dia beli tadi di sini nih yang masih murah-murah dia jual 2000. Untung nggak? Untung. Nah, ini prinsipnya, jadi jangan pusing ya. Kita kayak belanja di pasar aja, untung. Dijual sedikit, dia pikir kan lagi butuh nih. Lagi butuh vitamin D 1000, C, vitamin apa itu, ditahan aja. Tahan tuh barang. Ya kan, nah dia kumpulin lagi, dia tetap belanja, dibeli, beli, jual, beli, jual, gitu aja, merah jual, beli, belanja lagi deh, ya kan. Kalau kita memperhadapkan dengan kasus yang ini barang masih bertebaran nih, dia beli, tapi udah lemah nih, lihat dari tenaganya, semangatnya segini gede, jadi tipis-tipis, makin kecil, makin males membeli ya teman-teman. Kemudian dia udah males beli, jual dong. Kalau belinya itu sudah jenuh, capek, ya, udah kagak mau lagi beli, akhirnya dia jual juga barang yang dia beli ini, dijual, ya, laku. Ini buktinya laku, dari yang beli, ya kan, dia jual, ya dia jual. Ini pembelinya nih, brut, nah gitu, sedikit aja nongol, ini lihat itu ya, di sini tertahan nih. Di sini sedikit aja barang itu nongol di pasar, disergap, blub. Nah, lihat itu. Ya kan pengen untung. Begitu dia kuasai itu barang, dia jual lagi, kan kita jual beli. Dijual lagi untung. Begitu dia jual, ada yang pengen beli, dibiarin. Nah, ini lihat barang yang dikeluarin ini cuma sekian panjangnya, disantap lagi sama ini, grup berdua nih, habis lagi. Datang lagi, mulai dijual kecil gitu. Sedikit saja dijual, disantap segini banyak, kan tipis nih, yang butuh nih gini banyak gitu, berani beli mahal nih gitu loh mas, beli mahal ya. Nah nanti kenapa ada sumbunya, nanti beli mahal. Nah sampai di sini beli-beli itu udah berhenti, kemudian meluncurlah semua barang yang dia punya dijualin di sini, tapi harga udah tinggi, lihat naik, nah uptrend, naik, mulai jual. Ngejualnya nggak langsung dilongsorin semua, dikit-dikit biar seru jualannya. Sampai sini, nih sedikit, ya kan? Dikeluarin lagi dia sini, nah digedein, nggak ada yang mau beli. Berarti ini keliwat mahal, nggak ada yang mau beli. Ini mulai dia jual, nggak ada pembeli. Sampai sini, pembeli ini kan lincah, udah mulai harga turun, mulai murah nih. Ya, mulai dijualnya tadi 20.000, di sini tinggal 12.000 nih. Disergap, bluk, lihat ini batangnya besar. Dipandang ini akan beruntung, diambil. Begitu diambil, posisi harga yang di sini diikutin, dia jual. Seru ya, seru. Belajarnya kayak gitu dari aku. Jadi prinsip-prinsip perdagangan secara umum. Jadi kalau soal nanti ini ada apa namanya ini hammer gitu ya, ada doji, itu istilah-istilah candlestick pattern ya, dan lain-lain, pola-pola candlestick, nggak ke situ dulu ya. Yang saya giring opini panjenengan semua itu ini loh, jual beli kayak gitu ya, ya kan terjadi nih, jual beli, ini jual melulu, ini jual beli, jual, ini beli jual, beli jual, beli jual, beli jual, sini jual melulu, beli, jual, nah gitu ya, bergelombang teman-teman ya. Seru ya, saya nerangin aja seru ya. Kalau sampai kalian ngantuk ya salah, kan kita mau belajar, gak usah dipaksain gitu loh. Oke, nah kalau sudah sampai di situ agak paham, saya mulai tarik napas, tenang-tenang dulu. Nah ini gede-gede nih, ini semangat pembeli ya, berjuang nih. Ini dijual sini udah harganya udah kecil banget nih, sobat sambet bluk. Nah, dia pasti punya modal nih, para buyer nih, buyer dibeli lagi cep, tapi batang nih di sini semangatnya gede, dia mulai kecil, separohnya semangat di sini dia membeli. Habis itu dia pikir, gue jual deh, dia jual ya. Tadinya jualnya mau
Tadinya mau beli, dia naik ke atas nih, sisa ekor nih. Kemudian kalau ditinggiin lagi, dia nggak ada yang mau beli, diturunin sampai sini. Nah, itu patokan harga dia. Kemudian nggak ada juga yang nyamber nih, habis diasong-asongin, diturunin lagi sama dia nih. Kayak tadi lagi kejadiannya, diturunin lagi. Enggak juga, ada yang mau ngendus di pasar, ya, bukan di pasar sayur. Nah, harganya diturunin lagi. Nah, sobat lihat, ini dan ini selisih, diturunin tapi dikit, barangnya disediain dikit aja. Tadinya mau diturunin semua sih, sampai sini dibongkar sampai ekornya ini. Tahan dulu deh, kali-kali besok nanti ada yang beli. Ini kan per menit. Menit berikutnya, wah ini kan kayak spekulan, diambil, belum habis. Ini udah kemakan yang ini kan, gedean pembelinya, tenaganya. Di periode berikutnya, maksudnya menit kan, time frame-nya 1 menit, mereka nih jual lagi, kita jual lagi, dia kira akan nyamber lagi, enggak. Ini ngantuk nih, si pembelinya udah diam, dia udah kenyang. Nah, lebih baik kita katakan yang beli ini malah jual sekarang, kan diambil murah. Tip, ini mahal murah, diambil cup di harga tertinggi ini, masih bisa dia jual, dan turun, dia jual lagi. Tetapi pembelinya lahir pada harga paling kecil, muncul lagi pembeli. Begitu terus menerus terjadi, jual dan beli. Itulah transaksi dalam rangka pembentukan harga di pasar. Benda apapun itu, mau kambing, mau sapi gitu ya, mau pakaian, kayak makanan. Nah, sekarang yang kita jualkan di sini adalah nilai tukar uang yang memiliki nilai-nilai yang cukup menyenangkan ya. Kalau buntung ya habis. Nah, teman-teman kayak gitu ya. Gak apa-apa, tenang aja. Saya dulu belajar pagi, pergi, pulang sore kalau waktu kuliah. Kalau ini cuma dijelasin 25 menit udah ngantuk panjenengan, ya repot. Kan maksudnya begini, kalau belajar itu benar dasarnya, Anda nggak akan repot ke depannya. Ya, saya mau bilang, teman-teman yang sudah menghasilkan duit sampai miliaran, saya nonton itu YouTube-nya, yang ratusan juta, ada yang cuma 10 menit bisa 75 juta, kagum. Itu kalau nggak punya nyali nggak bisa. Harus ada nyali, satu harus ada benda, bondo, harta, duit. Gimana kalau nggak ada duit yang dipertaruhkan, yang namanya menjadi investasi? Ya, bukan dipertaruhkan jadi judi, nanti diinvestasikan kepada barang-barang Euro USD, GBP USD, dan Crypto IDX. Nah, ini barang yang diperebutkan di pasar. Ini bukan judi. Kalau nanti jual beli barang berharga, nilai tukar duit dunia ini dibilang judi, nanti jual kangkung judi. Ya dong. Kan juga si penjual tidak tahu sekarang nih harga cabai lagi lemes. Ya kan? Nggak tahu kenapa nih. Kebanyakan cabai. Tempornya 32.000 sekilo. Sekarang mungkin jauh banget sih, bahwa itu mengeluh. Udah sampai di titik 7.000, 8.000, petaninya males. Banyak cabai, nggak ada duit. Itulah. Kan mendingan sedikit cabai, duit banyak. Itu prinsip-prinsipnya. Jangan bosan ya. Oke. Jadi saya kenalkan lagi sedikit-sedikit yang disebut teman-teman para pakar, jagoan-jagoan gitu ya. Jawara trading. Binary option trading atau dibalik ya, perdagangan binary option. Itu harus tahu juga tuh, ngomong Londonnya kenapa begitu gitu. Tradingnya diterjemahkan ya perdagangan aja biar gampang. Ada binary option. Option adalah pilihan. Opsi kita apa kalau keadaan seperti ini? Kalau enggak, kita ambil langkah B, langkah A, dan kalau gagal langkah B. Itu opsi. Option. Binary hanya 2 pilihan. Kalau tidak jual ya beli. Kita yang menentukan itu. Kita jual apa kita beli. Nah, baru pikiran kita menguntungkan kalau prediksinya benar. Ya, bukan tebak-tebakan. Saya nggak ngajarkan itu, jadi kacau. Diprediksi. Ya, seperti itu. Nah, saya kasih tahu dulu nih. Ini harga di sini ya. Kayak ini naik turun, naik berbukit turun, naik bukit turun. Nah, ini lagi
Kalau garis ini semuanya di satu garis, ini supportnya rata di bawah, ini support ya, di atas itu resisten, ujungnya tidak dilewati seperti ini menjulang atau seperti ini turun, ini kan support di bawah, berarti ini pasar yang sedang sideways. Keren, bahasanya bule melulu, nggak ada bahasa Indonesia, saya juga nggak tahu. Sideways ya, cara-cara pembentukan harga dari side ke side ya begini-begini aja ya kan, dari mulai harga 100.000 turun 50, 100, 50, turun lagi, naik lagi 100, 75, turun lagi 50 ya, kayak gitu terus nih, nggak ada yang turun 25 sampai ke bawah ini, nggak ada ya. Jadi sideways menurut para pakar, teman-teman jangan di sini masuk di pasar untuk bertrading karena nggak bisa diperkirakan nih, dalam waktu yang sangat singkat terjadi gejolak harga ya, perebutan pasar. Jadi yang enak itu ya, yang kayak makan roti itu, ini dia, hijau dari bawah ya, sorry, hijau, teman-teman bilang ya, itu follow the trend, balik lagi bahasa bule ya, follow, ikutin trend ya, trend lagi apa, trennya lagi naik nih ya, apa nih, harga ini lagi menjulang melangit ya, lagi ngetrend nih, harga mahal nih, ikutin aja. Artinya sudah diketahui di sini akan terjadi. Itu besok-besok belajarnya. Udah ketahuan di sini, ada informasi, ada sinyal, ada konfirmasi, baru dibabat naik. Nggak bakal kalah karena dia tahu. Nah itu lain lagi besok ngelmunya. Nggak semuanya sekarang diberondong. Nanti munyer. Ya. Jadi kalau sudah follow the trend, ikutin. Kalau udah hijau, atau kita ya buy. Menit berikut buy, menit berikut buy, menit berikut buy. Ini bukan tebak-tebakan. Udah ketahuan dari sini nih. Ya. Biasanya, nah balik lagi, saya udah terlalu jauh. Biasanya kalau sudah sideways akan terjadi gejolak di pasar kalau tidak meroket penjualan, pembeliannya, penjualannya juga ikut merucut, longsor ini nih. Kan nggak kayak gini lagi tuh, kayak mesin jahit udah jadi brek, sini berkonsolidasi sebentar ya, ada retracement, turun brek, di sini ada sedikit lagi turun. Jadi kan enak nih kalau udah tahu nadanya, kita ngerti ada sinyal, informasi, konfirmasi itu bahwa dia bakal turun dari sini nih, dari sini ya, dari sini. Itu pembelajarannya nanti masih ini dihajar. Itu makanya ada yang mengatakan di boom, yang tadinya mau pasang investasi cuma 100.000, begitu dia sudah tahu ancang-ancang harga di dunia tentang Euro USD ini akan merucut, dengan pertimbangan ada informasi, ada sinyal, terkonfirmasi, lalu dibabat. Nah kalau dibabat terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menit, 7 event itu semuanya kalau benar diprediksi ini sell 7 kali sell. Kalau 1.000.000 aja panjangan pasar, setiap transaksi 1.000.000, katakan saja untungnya 80%, 800.000 kali 7, 5.600.000. Nah makanya 7 menit bisa dapat segitu, gitu loh ngitungnya teman-teman yang sudah berhasil. Tapi kalau yang sudahlah belajar ya, nggak pula disiplin ya nggak jadi. Terus jual motor, pinjam uang yang pakai bunga, mainkan ke sini, jeblok, yang ada juga berantem kan, ya kan? Jadi jangan lakuin itu, mending belajar aja pelan-pelan. Seperti dulu kita nggak bisa baca tulis, sabar ya. Sampai SD aja kalau suruh beli kecap 1.000 perak, balikannya 300, lupa, kita nggak minta sama yang punya warung gitu ya sobat. Karena kita lagi belajar tuh, belajar ngitung dulu waktu SD. Duit nggak dikenalin, kalau jajan sama emak. Begitu sudah mulai kelas 5, kelas 4, sudah mulai bisa ngitung, dibelanjain 100 balik 50. Dibelanjain misalnya dikasih duit 5.000, belanja 3.000, kemarinnya 2.000, udah mulai kenal. Dilepas suruh belanja ke warung. Iya loh, kan udah bisa. Nah kalau kita belum bisa trading ini, kita lepaskan duit kita, nggak balik lagi ke dompet. Dompet kita keriting ya, nggak bisa sobat. Mau dompetnya gemuk sampai mereka punya itu 10 menit dapat kira-kira 50 juta, keren.
10 menit bisa dapat 50 juta. Ya saya juga ngikut baca sih, keren. Tapi kalau yang 140.000 pinter loh. Broker-broker ini pinter ini. Dibuat senang harga murah kan. Ini seperti harga murah. Pembeli datang. Ya, waktu dia harga tinggi bakal beruntung dia jual. Hidup itu gitu. Jadi ketika broker-broker ini cari duit, hati-hati juga sih. Mereka ini yang punya platform nyari duit sobat. Bukan mau ngebelanjain kita, memang Depsos. Dia nyari duit kita yang dikuras. Hati-hati, kita nggak emosi. Lihat teman berhasil, kita bilang kita pula berhasil. Kata siapa? Nggak juga. Gue sekolah dulu ada 40 orang satu kelas, yang dodong itu ada 20 separuh, yang jagonya cuma 10. Kenapa? Ada 10 besar, nggak semua pintar. Ditanya 7 kali 9, 79, ya sudah dodol itu. Gitu kan? Kira-kira. Nah ini lebih seru, berbahaya. Jangan jual sepeda motor, hanya mengharap ini. Kalian belum pintar. Ya kalau sudah pintar jangan nonton ini lagi, nanti munyek. Yang belum doang yang saya undang di sini nggak bayar. Satu, makanya saya bilang tolong di subscribe channel ini, saya nyumbang. Kalau nggak mau subscribe itu nggak bayar ya nggak apa-apa. Belum sadakoh baru begitu ya udah nggak mau ya. Ya yang mau ngomong nggak ngoceh-ngoceh lagi, nanti channelnya nggak nongol-nongol lagi videonya. Ya udahan, ya kan. Orang-orang mentor yang tidak berbayar itu mentor yang murni, yang mau membangkitkan gairah dan membantu teman supaya berhasil. Satu lagi, perhatikan, tidak semua yang berhasil di trading binary option yang sudah meraup miliaran jadi YouTuber. Nggak semua, nggak gampang aja orang pakai tutorial kayak begini jadi mentor nih, ngoceh-ngoceh begini. Kalau tidak punya bakat mas, begitu dia dapat duit, ya sudah, dia belanja bangun rumah, nggak juga di foto-foto, kasih tahu teman, nanti dibilang aneh lagi jalannya ya. Nggak diem banyak. Saya punya teman banyak bisa beli kapal pesiar, ya kapal pesiar, kapal laut sekarang sudah, ya kapal terbang, kapal pesiarnya kayak gitu. Jadi ya gampang sih kalau orang pintar, berani bertaruh. Kalau sudah piawai, tahu dia belok ke kiri apa belok ke kanan. Tapi kalau lempeng nggak belok-beloknya numbur. Anda bayangin kalau itu jalanan nggak bisa kita setir mobil, nubruk mulu kerjanya ya. Tapi kalau Anda jagoan, Anda Pirelli namanya. Ya, bawa mobilnya lincah, bisa slalom tesnya. Siapa teman-teman yang nonton video ini mantan-mantan pembalap atau dulu pernah ikut rally kayak gitu ya. Bisa slalom di antara drum yang berjajar-jajar, dia meliuk-liuk mobilnya, itu namanya slalom. Ya, kalau jaraknya jauh pakai pos penjagaan, pemberian nilai, itu namanya rally. Gitu lah. Oke? Saya ngedumel. Oke, udah sampai mana tadi? Kayak gitu ya. Ya, hitung-hitung istirahat. Nah, teman-teman yang mau ngopi, makan roti silakan aja, toh juga saya nggak lihat. Jangan sampai lapar nih, kita nggak tahu-tahu. Oke, saya mau kasih lihat lagi nanti, ini lebih daripada platform ini. Nah, platform ini kalau digeser-geser, ini juga isinya ya. Kalau perhatikan, saya ganti juga ya. Inggris, Amerika ya. Pound sterling, GBP USD, saya ganti ya. Nggak kelihatan gantinya di. Nah, beda. Teman-teman sudah beda. Udah lain lagi pasarnya. Artinya emosi penjual dan pembeli berbeda. Saya klik cepat ya. Sekarang ke kripto. Nih, ingat-ingat nih begini ya. Sekarang ke kripto. Plop. Jadi gimana dia? Nah, itu naik, turun, naik, turun. Nah, ya kan? Ini kayak lembah-lembah kecil. Ini kripto. Balik lagi ke Euro USD, Eropa sama Amerika. Loh, gini. Naik turun sedikit gini, terus curam. Di sini. Beda ya. Beda emosi orang ketika membeli nilai tukar atau yang dipertaruhkan currency ini. Bagi mereka mungkin menguntungkan begini, bagi semua pihak yang lain maksudnya lain lagi, diperjuangkannya di GBP USD gitu lah. Hanya 3 currency ya, saya kena layar terlalu kecil. Oke, coba sekarang teman-teman ya, kalian minum dulu, makan kecil, ngerokok, ngopi tuh ya.
nggak apa-apa, kita santai, belajar santai ya. Kalau udah kepesanan tutup ya, tutup, saya akan terus ngoceh. Oke, saya akan lihat di layar di sini juga, saya ganti layarnya. Yap, sekarang kelihatan ganti. Nah, ya kan, jadi menyelenggarakan pergantian layar ini juga ya nggak gampang juga sih, saya pikir ya. Oke, teman-teman, nah sekarang saya kasih lihat dari sini pelan-pelan. Itu nanti tadi masuk di layar yang sebenarnya trading tadi. Ini kita belajarnya di atas kertas kalau di sekolah papan tulis kayak gitu ya. Perhatikan, ini salah ketik, salah ketik, diganti aja ya, masih bisa kok. Kecil, pengenalan. Oke, paham ya. Layar ini memperlihatkan kepada sobat semuanya ya, saya buat ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dikecilin aja, bukan dimatiin. Ini lagi rekaman. Ya udah rekaman aja. Nggak apa-apa teman-teman ya, supaya tidak distorsi. Maksudnya saya minta TV dikecilin ya. Sekarang saya kenalkan lagi, lihat ini baik-baik, ini merah, ini hijau ya. Jadi ini pembentukan harga. Saya nggak akan bongkar ini, gambar ini sudah terlalu sulit membuatnya. Saya mau kasih tahu saja di sini, perhatikan. Yang merah ini arahnya ke bawah, ini panahnya. Tadi sudah kita bilang ketika kita ngomongin ini tadi apa? Nah, yang merah-merah ini turun ke bawah. Ya, kurang merah, kita cari yang lebih merah. Woi, mana dia? Pelan-pelan, sabar. Wah, ini naik semua ya. Ini lagi naik nih. Wow. Kita ganti Euro USD. Ini, nih, dari sini aja deh. Merah bayangkan, berarti turun. Nah, saya gambarkan di kertas ini tadi, ini turun. Nah, sedangkan ini adalah para pembeli yang giat membeli benda-benda yang dijual ini. Ini pihak penjual, pemilik benda, owner. Ini punya duit, investor membeli benda ini. Ya, enggak balik-balik. Ya, supaya jangan salah. Nah, kejadian ini dalam bahasa option trading binary disebut bearish, menurun ya. Menurun. Sedangkan yang naik ini disebut bullish. Nih lihat nih. Nah, ini bullish. Dia menanjak. Kemudian kalau udah nanjak, ya nggak terus-terusan. Balik lagi dia, balik menjadi seperti ini, kembali bearish. Itu ya. Silakan ngopi, silakan ngerokok. Nah, perhatikan baik-baik ini. Setiap kotak ini candlestick yang disebut ya, ini diciptakan oleh orang Jepang. Saya nggak mau cerita sejarah. Nah, ini harga karena penjual itu memiliki menentukan harga ya, secara absolutely dia tentukan mau dijual murah kek, mau tidak dijual kek, mau dijual mahal kek, itu barangnya barang dia. Tentu saja kalau dijual mahal-mahal nggak ada yang beli, ya dia juga rugi, lama-lama nggak laku tuh kertas berharganya atau currency-nya. Lihat, ada kata-kata di sini ditutup, ada kata-kata di sini atau tulisan di sini dibuka. Jadi para penjual itu kalau opening price, lagi-lagi bahasanya asing, kalau pembukaan harganya itu selalu di atas, sederhana ya, saya ngomongnya sederhana, di atas, dimulai di atas. Ini sumbu-sumbu ya. Kemudian dia akan tuh kalau nggak laku, perhatikan teman-teman, kalau sampai dengan ditunggu beberapa detik nggak terjadi juga pembeli, nggak nyamber juga, ya diturunin terus sampai ke sini. Ya, tadi saya misalnya kalau harganya di sini 5.000, nggak ada yang beli, di menit berikutnya ini kan 60 detik ya, dari atas ke bawah, yang hijau juga dari bawah ke atas tuh 60 detik, sama-sama 1 menit karena itu time frame ya yang kita pasang. Jadi
60 detik tunggu sampai dengan detik ke 60 nggak ada yang beli. Masa dia diem? Enggak dong, dia tetap cari duit. Entah dulu dia kemarin dulu menit yang lalu, jam yang lalu dia beli murah, kita nggak tahu lagi, pokoknya dia beli, dia jual ya. Ini garis yang melintang di atas seperti topi ini pembukaan harga ya, price opening ya. Kemudian ditutup, berhenti. Kenapa? Kita punya time frame, punya frame waktu yang dinilai di dalam grafik ini ya, ada framenya. Kalau foto nggak ada framenya itu nggak bagus. Ada foto di dinding terus nggak ada frame, nggak ada pinggirnya, nggak lucu kan, jelek, ditempel aja itu di paku gitu kan ya. Jadi ini bagus ada frame, ada batas buka, batas tutup. Kemudian tidak terjadi transaksi, padahal dia udah nyodorin ini barang gua nih. Nah ini sengaja saya renggangin, kalau aslinya kan nggak renggang-renggang amat, lihat ini. Kalau aslinya rapat kayak gini, kayak paku, nanti jelasinnya susah gerak begitu. Nah ini ya, saya renggangin supaya kelihatan ada garis pembuka, titik pembuka, ada titik penutup. Di sini ditutup. Nah, perhatikan baik-baik sekilas dan cepat. Badan ini ya, volume yang dijual di sini, harga di sini masih gede, sampai ke sini mengkerut jadi kecil. Ya. Dan ini turun dari sini, kalau tadi di sini harganya 50.000, mungkin diturunin sampai 40. Enggak juga dibeli. Dari 40 ini kan ini agak renggang nih ya, down cap ya. Kalau rapat sih bagus. Cuman saya mau kasih tahu, makin ke sini harganya mengecil, tinggal mungkin 30. Makin ke sini perhatikan ini, makin tipis, makin murah, nyaris diobrak ini. Di sini gede banget, mahal. Ini harga tertinggi loh ya. Sebelum di sini sejarahnya di sana itu pastinya itu seperti ini. Nah, ini tadi turun, dimulai dengan naik. Ya, kenaikan ini berhenti menjadi menurun. Ya, ini tadi turun kecil sampai di sini. Ternyata pasar atau market bereaksi. Why? Harga sudah murah. Yuk kita borong. Muncul para investor menginvestasikan dananya membeli currency ini. Perhatikan itu. Nih, saya tidak bicara sumbu dulu ya, membeli. Ya. Nih, tapi daya beli mereka juga ya, tenaga belinya nggak gede banget kayak gini. Dia mulai dengan menguji pelan-pelan. Kalau saya beli sekarang, gitu kan ya, apakah barang ini akan menjadi mahal? Kan makin dikejar orang, barang itu harganya makin mahal, biasanya begitu. Ternyata kelihatannya tidak terjadi pengaruh dari harga, karena harga di sini bertahan. Harga yang kemarin di sini, ini harga yang di sini sudah habis dimakan, diambil oleh pasar ya, para pelaku bisnis. Kemudian muncul di time yang berikutnya, muncul pembeli mulai mempertunjukkan sikap berani membeli. Mana barang yang kemarin di sini? Nih, itu udah habis. Ya, muncul lagi dia, ya udah nggak kebagian ini dong. Dia masuk dalam partai ini sudah ini. Tapi dalam pikirannya dia tentu sebagai pebisnis, apa itu spekulan. Ketika dia beli nanti besok dia jual. Kata besok itu kalau di forex dan di saham. Kalau di sini kan menit berikutnya aku jual, karena ini mainnya kita per menit per detik. Beda ya. Binary option itu sangat berbahaya. Bisa per menit, 1 menit, 10 menit, 20 menit kaya mendadak, atau bisa 5 menit jatuh miskin, menggelepar-gelepar, bisa. Kenapa tidak? Jadi sangat berisiko ya. Makanya selalu teman-teman punya disclaimer, tidak dijamin kalau Anda ikutin ocehan ini sudah ngerti lalu jadi kaya. Nggak ada jaminan. Jangan salah ya. Tergantung Anda. Nah perhatikan, pembeli datang. Habis. Ya, kurang lebih gambarnya seperti itu nih.
ya. Nah, kalian perhatikan lagi, kalau para pembeli membuka harga itu di bawah, perhatikan ini tulisan-tulisan saya ini, dan diakhiri transaksinya di atas, itu harga puncak. Dia nggak mau ngeluarin duit lagi. Sampai di sini, gue beli, udah gue diem. Ada lagi ke barang? Masih ada. Iya, masih ada, tidak berubah. Dia sudah punya perhitungan nih, harga yang kemarin di sini 4.000 juga disangsa. Karena nggak ada barang, udah habis. Beruntung mereka yang ngambil ini di harga 2.000. Ini yang 4.000 aja karena investor ini punya investasi duit banyak di Babat. Ini lebih kencang. Ya. Pada kejadian berikutnya, karena melihat pasar besok-besoknya gitu, ini kan mereka sudah punya prediksi, ya, sudah punya prediksi, dia juga ikut belanja nih, dibuka di sini harga pembeliannya, ya, kan udah dimakan ini habis, sehingga dia ngambil sisa di sini, kemudian dikeluarkan investasinya, dibelinya ini, dah, itu dia, ya, ini beli, yang dibeli ya ini gitu. Kan tidak mungkin dibeli kalau nggak ada barang. Makanya selalu dikatakan sama teman-teman yang para pakar, perhatikan baik-baik YouTube mereka, perhatikan garis buyer, garis pembeli ini, kalau sudah menyentuh di harga tertinggi ini mulai materinya serius. Tadi malah gambarnya doang, sekarang enggak ya. Kalau garis ini sudah mencapai di sini, sudah emput-emput, itu kan bergerak-gerak nih. Perhatikan teman-teman, saya kembali ke layar yang tadi. Nah, ini sebetulnya grafik ini kan mana yang lebih lincah, yang lebih agresif. Oh, lagi tenang. Harga lagi berdamai, ya. Pembeli penjual lagi istirahat semua. Yang biasanya kan ini dia. Biasanya melompat-lompat, sobat. Mungkin pernah mengalami, lihat, agresif ya. Nah, ini agak agresif nih. Nih lihat, perhatikan. Nah, turun tiba-tiba naik sekian per sekian detik turun, naik. Ini bakal turun, kita nggak tahu. Nah, ini berbahaya. Inilah hal-hal yang besok kita akan pelajari lagi, sangat berbahaya. Jangan masuki atau entry di pasar yang mengundang kerugian. Oleh karena itu diberitahukan jangan memaksakan diri masuk di perdagangan. Jangan. Kalau lihat keuntungannya yang disediakan platform semua itu kan di atas 80%, ada juga 50%, jangan diambil. Apalagi kalau mereka sudah duduk sebagai raja-raja VIP sampai 94%. Teman-teman harus tahu. Kalau panjenengan besok sudah jadi membernya VIP dari satu broker ABC, Anda punya penghasilan itu, kalau frame-nya ini 1 menit, bayangin aja. 94% hanya nunggu 60 detik, Anda bisa beruntung kalau, nah, saya ingatkan lagi, kalau perkiraanmu jitu, ya bukan tebak-tebakan, ini ada ilmunya bagaimana, kok tebak-tebakan tuh main kartu, kita nggak tahu kartu teman. Nah, kita ini kan kelihatan telanjang nih, wah dijual, makin pendek, jadi kayaknya kalau dijual makin pendek ini udah males ngejual nih, kita beli aja kan gitu. Nah, beli benar. Ini kan ada cirinya. Besok-besok kita lihat ciri-cirinya ya. Ini tahu. Nggak begitu aja nih benda merah hijau kayak bendera, enggak. Punya makna, sobat. Ya, nah nih ya. Kalau tadi yang saya kasih tahu di sini kan gambar diem. Dia still picture. Yang ini bukan, ini nyata, grafik yang real gitu. Ya teman-teman, ya semoga aja belum bosan, karena ilmu ini buat Anda, bukan buat saya. Sekali lagi ya, buat Anda kalau mau menerima, kalau nggak dipaksain juga, kayak gitu ya. Cuma saya siapin bahwa saya sih kalau ada yang ngedengerin bagus, karena begini teman-teman, coba pikirin, dulu saya SMA, ya kan, terus kuliah lebih seru. Teman-teman para dosen itu stratanya 1, 2, sampai 3 ya, S3 doktor. Ada juga dosen itu yang tidak punya toko, tidak punya usaha, tidak punya apa-apa, tapi teorinya keren coy. Dia ngomong tata ekonomi dunia secara teoritis, maka dia dosen.
Kalau praktisi-praktisi yang jadi dosen tuh orang yang sudah bisnisnya jalan, bisnis kapal terbang, kapal laut, perumahan, apalah itu properti, tanah, apa hotel, dia jadi dosen keren dong. Dia teori, dia praktek. Tapi kalau saya nggak mengecilkan arti mereka yang tidak punya bisnis tapi teorinya besar, dia juga jadi guru yang sejati, ya kan? Dia memberikan tahu alarm yang berbahaya kalau usaha ini, jangan jual es di hari hujan, sederhana ya. Itu kan ilmu. Jangan jualan es, nggak akan laku. Hari hujan, gitu loh. Terus jangan jual jas hujan. Jangan dijual jas hujan pada hari kemarau. Siapa yang mau beli? Kira-kira gitu ya. Pikiran-pikiran sederhananya. Jadi ini bergerak-gerak teman-teman ya. Ini memberikan sinyal-sinyal. Itu besok-besok aja. Ini aja dulu. Tadi udah banyak yang saya omongin, belum bisa juga mungkin dikunyah-kunyah ya. Ntar malam dilihat-lihat lagi nih. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini dulu nih, ke layar yang tadi. Nah, ya, sini. Jadi ini turun, menipis, bergejala. Nah, mulai memperlihatkan sebuah informasi kita tangkap bakalan dibeli. Artinya kita bakal jadi buyer, kita beli aja. Nanti kalau kita prediksi ini 1 menit 60 detik dengan taruhan kita 100.000, upahnya 80%, lalu dapat kita berapa? 8.000. Kalau 100.000 80.000 dong. Benar, hore, kita profit. Wow, keren. Yes, profit. Bukan tebakan gua benar, prediksi gua, opsi gua, ya, binary option, pilihan gua tepat, yaitu beli. Nah, gitu lah. Bukan tebakan gua. Nanti kalau tebak-tebakan barbar, jadi nggak benar, hancur ya. Oke, saya lagi. Kemudian ketika dipelajari seperti ini, masih punya prediksi dengan catatan-catatan ditunjang oleh panjangnya ekor ya, mulai di sedikit-sedikit nih ditongolin nih. Kalau ekornya panjang, ada kemungkinan, nggak pasti, dia bakal mendorong benda ini tadinya ke bawah. Nah, makin pusing ya, saya nggak banyak-banyak, tambah pusing nanti. Pokoknya ini makin membesar aja. Kalau sudah melewati ini nih, gemuk ini melewat ini, breakthrough dari candle sebelumnya, itu sudah sebuah sinyal dia akan melesat. Di sini saja OP di garis ini ya, kita entry di pasar seperti itu ya kan. Kalau dia sampai di puncaknya di sini di menit yang 00 ke 60 maksud saya, profit gitu. Lalu ini dan ini dan ini memberikan sinyal untuk lahirnya ini, gitu loh sobat mas-mas, ya kan? Ini lihat nih, di sini dihabiskan, berarti dia break ya, ketinggian ini dibabat, bahkan tadinya ini merah, gitu ya, tadinya ini merah. Pusing nggak sih denger ini? Di garis buka ini ya, garis bukanya ini kan tutupnya di atas nih, yang hijau, dibuka di sini, dia ke bawah dulu sobat, makanya dia berekor kayak layang-layang. Dia ke bawah dulu. Kalau dia ke bawah berarti dari mulai sini ke sini tadinya apa? Detik-detik awal dia merah, gitu ya, seolah-olah ini diteruskan menjadi merah lagi, gitu. Tapi kita tunggu. Makanya ketika kita lihat ini payout mengecil, jangan kita langsung bangga bakal kita beli karena harga sudah jauh. Oh enggak, kagak bisa. Tunggu gelagatnya. Kemudian di menit-menit yang keberapa dia naik, plup. Nah, garis pembuka harga di sini open price itu titiknya ini ditembus oleh gerakan merah ini merah, ya. Naik ke atas, ini tadinya gemuk, ini merah, kotak. Naik sampai di titik ini berubah. Tidak lagi merah kotak tapi merah batang ya, menjadi merah kayak lidi, selebihnya menjadi hijau. Itu sudah break dari open price kan, ngomongnya pelan-pelan. Tapi ini pun nggak sampai ke sono, nggak sampai ke situ. Nggak, baiknya dia nggak berekor.
Karena ini sudah sekian puluh menit, berarti ya 60 menit kemudian berhenti, ditutup. Perhatikan, ini dilalap, dia lewat lalu dari garis tembus. Inilah kemungkinan yang akan diprediksi para trader. Kita belajar. Kalau mereka udah nggak mau nonton, buat apa ini katanya? Iya kan, mereka udah jagoan, ya kan? Udah jagoan itu harusnya mentor, bukan nonton lagi, salah. Nah, akhirnya ditutup di sini dengan kemenangan. Prediksi kita pada open posisi yang tadi ini benar. Gitu ya. Kapan open posisinya? Besok. Sekarang ngobrolnya dulu aja. Enak kan ya? Oh, kalau begini begitu. Nah, kita lihat. Dia, perhatikan ini, dibuka di sini garis ini. Garis ini dibuka membuat kita cemas. Ini merah ini. Merah, karena ke bawah nih. Ke bawah, merah ya. Jadi ketika ini buka ya, perhatikan tutup. Jadi saya nggak dibalik-balik nih. Tutup berakhir, buka dimulai. Jadi sini dimulai. Ketika tutup di sini, perhatikan teman-teman, ini aduh sangat sensitif ya. Ketika ditutup di sini, di menit berikutnya harga dibuka seperti ini. Di bawah dari harga penutup, makin pusing, terserah. Di bawah dari harga penutup di time frame 1 menit sebelumnya. Nah, ya kan, di bawah dikit, nggak rata ya, nggak rata di bawah. Ya, ketika sudah di bawah, ke bawah dia. Ini merah ini, kayak gini nih tadinya nih asalnya. Nanti kita lihat lagi di platform ya, di flowchart kayak gini. Tapi karena minatnya mereka besar, pengen membeli di sini, sudah dilampaui ini, dia juga bereaksi untuk melampaui ini, mencari ini, tentunya memberikan tanda-tanda akan dia menjadi buy atau buyer. Kemudian setelah meninggalkan kotak merah di sini, lewat titik pembuka, maka benda ini berubah menjadi ekor yang di atasnya menjadi body hijau. Kayak gitu ya. Kalau paham syukur, kalau enggak dilihat-lihat. Tetapi perhatikan ini, dia naik, mau bablas dia. Dia berminat sampai begitu tinggi. Tahu-tahu, nah kembali lagi kan, ini kayaknya nggak usah deh segitu tinggi. Kita lihat aja dulu keadaannya, kan kira-kira begitu omong-omongannya nih. Diturunin sama mereka, minat belinya direndahin sampai sini doang. Makanya ditutup di garis ini yang kayak topi ini, berhenti kotak gemuk ini sampai di sini. Nah, karena dia sempat naik ke atas, history ini, batang ini pernah ke atas hijau kayak gini tandanya tadinya, naik ke atas, tahu-tahu surut, minatnya mengecil, turun ceret sampai sini. Makanya kalau ini turun pasti berekor. Ini nggak turun, begitu stok nggak ada ekornya, memang di situ harga tertinggi. Nah gitu ya, ini turun, tapi kita perhatikan ya, ini dorongan untuk naik, turunnya ini nggak sampai separuh ini, kira-kira begitu, dan ini sudah breakthrough. Nah teman-teman yang bisa melihat gejala dan informasi dari sini sudah cukup benar. Ini kan kita lagi teori, lalu kita lihat lagi ya, nggak langsung. Kadang-kadang kalau sudah dengar di detik 00 kita langsung OP, belum tentu kan. Ini bisa bergerak naik turun, ini bukan kemauan kita loh ya, kemauan pasar uang atau currency gitu loh. Sedangkan para mentor, para pembuat platform ya, ini semuanya itu juga ditentukan oleh pasar. Hanya saja ini menjadi mesin, kita menghadapi mesin, itu saya nggak mau lebar-lebar. Nah oke, lihat terus ya, ini ke bawah dulu sobat. Ini ada bekas ekor. Setiap meninggalkan ekor berarti harga itu pernah di situ duduk, kemudian berubah ya, karena ke bawah berbalik arah dia ke atas, maka titik buka dilewati, warung pembukaan dilewati. Kalau ini dilewati, maka ini tinggal bekasnya doang, tinggal akarnya, badannya sudah jadi hijau. Tadinya mah ini merah kayak gini nih ya kan, jadi hijau, ngerti ya, udah dua saya terangin hijau, maaf. Nah, jadi sedang membeli gitu loh. Nah buat saya
Kalau langsung dia di titik menit 00 pergantian waktu langsung saya dimasuki perdagangan lalu saya menentukan buy, bagaimana kalau dia turun? Iya kan? Oleh karena itu ditunggu. Makanya ditunggu peluang. Nah, teman-teman bilang, tunggu peluang emas. Kalau peluangnya nggak ada emas, jangan disosor. Tunggu sampai dia menggeliat. Mana geliatnya, tunggu aja, di 60 detik. Kalau ini nggak mungkin juga, tunggu detik tunggu menit berikutnya dong. Jangan dipaksa kita di sini berdagang. Nah, ini yang salah. Wow, daripada nanti kita nggak kedapetan, kita sosor aja cuma 10.000, 100.000 nggak apa-apa. Tapi kalau loss, coba itu. Dia akan bayar Anda 80%, yaitu 80.000. Kalau loss, duit Anda yang 100 itu bulat-bulat ketelan. Ya kan nggak paruh-paruh. Mereka memberinya sekian persen. Kita punya barang kalau salah diambil 100%. Menang siapa dong? Menang broker. Masa broker? Kalau brokernya kalah dari dulu udah tutup nih warungnya. Nggak ada lagi pelatihan. Udah pasti itu. Jadi kita nih lagi seru-serunya menghadapin ini platform yang udah disetting sama mereka semua nih. Ya, besok saya akan terangkan lagi. Ini disetting, ini mesin mas, bukan pasar sayur ketemu orang ngomong ini enggak, ini mesin. Jadi karena itu kita mempelajari kaidah-kaidahnya mesin ini. Kalau begini begitu kan, makanya opsi kemungkinannya, tapi nggak diawur, bukan barbar, ya kayak gitu. Ya bisa saja teman-teman bilang, biasanya kalau begini jadi begini, kalau dia gini jadi begini, ya silakan aja pakai kebiasaan. Tapi disaranin yang terbaik adalah dengan kebenaran pengetahuan baik teori, terutama ya mengapa bisa. Oke? Nah, jadi saya tidak akan OP di sini. Di sini pun belum bisa berbalik arah. Nah, teman-teman bilang, oh di Gojek gua, apa itu? Ya slip, karena mesin. Gitu. Dan mesin ini peka dengan uang loh. Kalau dikit-dikit dipasang 25.000, kita profit. Udah modal kita kecil, kita pasang 75.000, ketel-ketel. Gitu loh. Ada unda-undinya kayak gitu. Hati-hati aja deh. Ya, saya nggak melarang, silakan saja. Makanya saya ajarkan itu di musim pandemi kalau kita setor terusnya. Kapan kayaknya? Wow. Profit konsisten bagus. Terus kalau yang konsisten itu deposit, kan ikut berantem sama keluarga dong. Oke, ngocehnya selesai. Break di sini. Ini puncaknya, ini yang minatnya di sini tadi di menit sebelumnya sama teman-teman di sini sapu lewat. Hati-hati. Nah, di sini kita mulai membuat sebuah opsi. Akankah terus diterjang? Akankah dia mencapai harga tertinggi di sini, resisten? Nah, kan udah makin ilmunya makin gede gitu, nggak kayak tadi tebak-tebakan. Enggak, ini dilihat, ini ditengok, yang ini ditengok, menunggu dulu. Kalau ini nggak punya arti simbol ini, ngapain ditulis? Kan gitu ya, mas. Ya, kalau sudah mulai ngantuk atau semangat terserah. Yang semangat ngopi sama ngerokok, yang ngantuk tidur. Oke, sampai sini dia tutup. Nah, kalau saya tadi di sini melihat gelagat ini, ya kita kan belum trade. Melihat gelagat ini bahkan saya buy karena tenaganya gede banget, didorong walaupun sekecil ini dari bawah. Ini ada unsur dorongan naik, jangan turun, ente naik terus. Ya, dan tren ini mana? Tren ini buat saya mengecil kemudian besar hijau. Saya sudah menganggap satu info dia bakal naik untuk mengejar ini, ya kan? Maka saya hajar buy. Ditutup pada menit yang ke-60, dia pas tidak turun lagi. Di titik ini saya beli atau open position, dia tidak kembali, berarti saya dan Anda profit. Saudara, itu dulu ya ngocehnya saya sore ini. Jadi ini panah. Kalau dia itu turun ke bawah, harganya yang kita lihat ini adalah di bagian resisten. Besok resistennya kalau di atas tuh begini,
ke bawah makin pendek, makin ke sini makin ke bawah, resistennya makin ke bawah, berarti dia sell atau bearish. Tetapi kalau di sini itu support yang saya tulis, ini support, ini supportnya ini ke atas makin tinggi ya, nah, ke supportnya makin tinggi kayak tangga begini, begitu, begini, begini, berarti dia sedang mengalami uptrend. Sobat, udah capek yang ngedengerin sama-sama ya. Saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya sekecil apapun, tapi tengok-tengok aja terus. Pelan-pelan saya ingatkan, tidak ada belajar sehari bisa membuat Anda menjadi jagoan, menjadi jawara ditakuti dunia. Nggak mungkin. Saya nggak pernah tahu. Ya, belajar itu berhari-hari, bermenit-menit. Kalau perlu bermenit-menit jagoan. Berhari-hari. Saya bilang tadi, kita belajar nulis baca waktu SD aja digebuk sama guru sama emak di rumah itu. Ini apa? Bu, ibu, benar. Itu jam 8 ya, sudah makan malam. Nanti ditanya lagi mamanya jam 11 mau tidur. Ini apa? DI, setengah ngantuk. Ini apa? B, ini apa? U. Baca ubi, dihajar. Selamat tidur, kan gitu ya. Capek. Tadi ibu jam 8 habis makan kenyang. Sel-sel otak masih bagus. Ya teman-teman ya. Ini juga kita nerangin udah lemes yang main mendengar banyak apa. Nah, karena kebanyakan saya khawatir malah nggak ketelen. Dikunyah ngantuk. Kayak tadi, ini apa? I, ini apa? B, ini jadi dibaca ibu. 8:30 baru makan malam. Belajar terus penat. Itu dulur saya lihat itu. Begitu mau tidur 10:30, diulang lagi yang jam 8. Ini apa? I, ini apa? B, ini apa? U, baca ubi, digaplok. Sampai ketemu sobat pada video berikutnya. Tolong kita pelihara sama-sama. Yang nggak bayar itu adalah subscribe, share dan like ya. Kalau panjenengan suka, kalau nggak suka saya juga nggak nerbitin lagi. Kan gini ya teman-teman, nggak tahu apa sih subscribe gitu, ada yang ngomong subscribe adalah pertanda Anda mulai berlangganan, nggak disuruh. Artinya ketika kalian itu mengklik yang merah di bawah di deskripsi video ini dan loncengnya dibunyiin itu, diklik subscribe, itu pertanda berlangganan. Anda mulai mengikatkan diri untuk belajar di sini. Nggak mesti juga sih. Ada yang dibaca terbalik. Karena orang jadi gila nyari subscribe 1000 supaya dapat nanti. Nah, itu dia. Nah, kerjasama dengan YouTube. Pak, bukan. Nggak kayak gitu ya. Terserah ya. Ada yang balapan cari 1000 subscribe. Ya. Sampai sub for sub. Nggak ngerti saya. Ini kan supaya nanti besok. Saya kan nggak bisa tiap hari. Mungkin 2 hari sekali saya terbitin, jadi nggak bisa ngintip. Nah, dengan adanya tekanan subscribe itu masuk ya di dalam sistem komputer saya, setiap kami menerbitkan ini ada notifikasi pemberitahuan ke channel Anda. Ini loh muncul ya cara profit. Nah, channel ini muncul di notifikasi. Ini ada yang muncul baru, silakan bisa kayak gitu. Makanya jangan repot, diklik Anda akan mendapat remaining peringatan bahwa channel ini sudah launching kembali yang lebih baru dan nggak bayar. Kalau mau share kepada saudara baik, kalau mau like atau dislike nggak masalah. Mau kasih jempol terbalik. Ya teman-teman sobat, terima kasih sudah ngedengerin. Kita sama-sama capek, sampai ketemu. Selamat istirahat. Harapan saya Anda berhasil. Kalau nggak berhasil sia-sia kita ngedengerin. Nih, 1 jam 10 menit. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya bersemangat terus. Kalau subscribe ini diklik supaya saya bilang, oh ada yang 20, 30, 100, 200. Jadi berarti menanti-nantikan kedatangan pelajaran berikutnya. Oke, selamat sore. Sampai ketemu. Bye-bye.